Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PPKN, tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Kita akan mempelajari hak dan kewajiban siswa di sekolah. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan pengertian kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau sesuatu keharusan. Kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan. Perlu diketahui anak-anak bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Karena jika pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang selaras dan harmonis. Jika anak-anak sudah melaksanakan kewajiban, pasti nanti akan memperoleh hak secara otomatis. Namun, jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, jangan berharap untuk bisa mendapatkan hak. Contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, hak untuk mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak bisa melihat ya, bahwa setiap anak itu berhak memperoleh pembelajaran di sekolah. Semuanya berhak mendapatkan pembelajaran tanpa satu kecuali pun. Kemudian, yang kedua adalah hak menggunakan fasilitas sekolah. Ya, seperti yang Bu Guru contohkan di layar HP kalian, bahwa ruang kelas adalah salah satu contoh fasilitas sekolah. Kalian bisa memanfaatkan dengan nyaman di situ. Apabila ruang kelas terlihat rapi, bersih, maka kalian bisa menggunakan fasilitas sekolah dengan nyaman. Selain ruang kelas, banyak juga fasilitas lain ya, seperti perpustakaan, kemudian taman sekolah, dan banyak lagi. Yang ketiga, siswa berhak diperlakukan adil. Nah, anak-anak, ini kalian bisa melihat bahwa setiap anak itu mendapat perlakuan yang adil, ya. Tidak ada satu murid pun yang diperlakukan berbeda. Semuanya mendapatkan perlakuan sama. Contoh hak yang keempat adalah hak untuk dihargai pendapatnya ketika musyawarah. Ya, misalkan salah satu anak yaitu Dayu ketika mengajukan pendapatnya ketika bermusyawarah, maka peserta yang lain atau bu guru berhak menghargainya. Semua anak berhak mendapatkan dihargai pendapatnya ketika dalam bermusyawarah, ya. Jadi ketika bermusyawarah, kalian tidak perlu ragu, malu untuk mengusulkan pendapat kalian. Kemudian contoh hak yang kelima adalah hak untuk mendapat bimbingan dan konseling. Nah, kalian bisa melihat ya, bahwa bimbingan dan konseling itu dilakukan apabila anak-anak mengalami suatu masalah. Masalah dalam misalkan masalah ketika kalian kurang konsentrasi saat belajar, atau masalah ketika kamu belajar di kelas tapi kok tidak bisa konsentrasi, kamu bisa melakukan bimbingan dan konseling terhadap guru kalian, ya. Bimbingan dan konseling ini bisa dilakukan pribadi ya anak-anak, ya, tidak harus rame-rame
ketika kamu di kelas. Kemudian contoh hak berikutnya adalah hak untuk meminjam buku di perpustakaan. Ya. Nah, kalian kan ada tuh perpustakaan di sekolah, kalian bisa meminjamnya, meminjam buku di perpustakaan. Nah, aturan di perpustakaan itu tidak boleh membuat gaduh. Kemudian meminjam buku pada petugas perpustakaan juga harus dikembalikan. Kemudian contoh hak yang ketujuh adalah hak mendapatkan waktu istirahat. Nah, ini sering terjadi ya. Jadi misalkan anak-anak waktu bermain itu dilaksanakan ketika kalian istirahat saja. Jadi saat pelajaran di sekolah, jam pelajaran berlangsung, kalian tidak boleh ngobrol sendiri atau bermain sendiri di dalam kelas ya. Jadi waktu istirahat itu dimanfaatkan untuk bermain bersama teman-teman, bersosialisasi bersama teman-teman. Kemudian contoh yang kedelapan adalah hak mendapatkan penilaian yang adil. Iya. Nah, ini penilaian itu berlangsung ketika dalam pembelajaran atau penilaian tengah semester atau juga penilaian semester yang nanti akan dimasukkan nilai-nilai kalian itu dalam sebuah rapot ya, rapot untuk dilaporkan untuk pada orang tua kalian bahwa setiap anak ini mendapat penilaian yang adil, semuanya dinilai dengan cara objektif, adil, dan sistematis, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian yang hak yang kesembilan adalah hak menjalankan keyakinan agamanya. Ya, jadi di Indonesia ini ada 6 agama yang disahkan, yaitu seperti Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kalian itu berhak memeluk agama dan keyakinannya masing-masing ya anak-anak ya. Di sekolah itu diperbolehkan, jadi tidak dilarang. Nah, masih banyak sekali contoh-contoh lainnya. Dan kemudian yang berikutnya adalah kewajiban anak di sekolah. Sudah dijelaskan tadi di depan ya, bahwa kewajiban adalah segala sesuatu yang kamu kerjakan atau tugas kalian di sekolah. Yang pertama yaitu ada menaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak, contohnya ketika kalian akan memasuki ruang kelas, kalian harus berbaris yang rapi. Tujuannya apa? Nah, untuk melatih kamu ketertiban, sehingga ketika kamu masuk kelas tidak ada anak-anak yang berlari atau nanti bisa kalian terjatuh. Kemudian contoh kewajiban berikutnya adalah kewajiban ikut serta menjaga kebersihan sekolah. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat ya contoh kewajiban di sekolah yaitu menjaga kebersihan. Ya, kamu bisa melihat di situ ada anak-anak yang menyapu, mengelap kaca, membersihkan meja, kemudian menata buku dengan rapi. Itu adalah kewajiban kalian ketika di sekolah. Jangan sampai kalian itu membuat kelas menjadi kotor. Contohnya, ketika kamu habis makan jajan atau makanan ringan, kalian itu sampahnya harus dibuang di tempat sampah. Soalnya ini Bu Guru sering menjumpai di laci-laci meja kelas itu ada bekas jajan kalian ya. Ini harus diingat-ingat bahwa kalian juga harus tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman ya, melatih hidup bersih, rapi, dan sehat. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, nah ini yang Bu Guru tampilkan adalah seragam merah putih yang biasa kalian kenakan pada hari Senin dan Selasa. Untuk hari Rabu dan Kamis kalian bisa mengenakan seragam atribut sekolah ya, batik sekolah.
Kemudian Jumat dan Sabtu kalian bisa mengenakan pakaian olahraga, mengikuti ketentuan yang berlaku. Ini juga suatu kewajiban ya anak-anak ya. Kemudian kewajiban yang keempat adalah mengikuti upacara bendera. Ya anak-anak, bahwa kegiatan upacara bendera ini sering kita lakukan pada setiap hari Senin, atau juga setiap kita melaksanakan peringatan hari-hari besar seperti proklamasi kemerdekaan atau Hari Pendidikan Nasional, dan masih banyak lainnya. Tujuan dilaksanakan upacara adalah untuk melatih sikap disiplin atau tata tertib. Jadi, saat kalian melaksanakan upacara bendera itu harus dengan sikap hikmat. Kemudian, yang kelima, kewajiban kalian adalah tidak merusak fasilitas umum sekolah. Nah, anak-anak, di sekolah itu banyak sekali fasilitas-fasilitas yang kalian gunakan ya, seperti papan tulis, meja, kursi, taman sekolah, perpustakaan, buku paket. Nah, kalian itu tidak boleh merusaknya. Salah satu contohnya adalah taman sekolah atau halaman sekolah itu harus dijaga dengan baik. Nah, contohnya, kalian harus rajin menyiram tanaman bunga yang ada di halaman sekolah supaya halaman dan bunga tumbuh subur dan halaman tampak terlihat asri. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa untuk mengerjakan tugas pada buku kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak? Soal kedua, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Soal yang ketiga, mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang? Soal keempat, setelah siswa melaksanakan kewajiban, maka siswa akan memperoleh Soal kelima, sebutkan 3 hak anak di sekolah. Soal keenam, sebutkan 3 kewajiban anak di sekolah. Soal ketujuh, tuliskan 6 agama yang disahkan di Indonesia. Soal ke-8, tujuan dilaksanakan upacara di sekolah adalah untuk melatih sikap. Soal ke-9, tujuan diadakan bimbingan dan konseling siswa
adalah untuk mengatasi soal terakhir atau soal ke-10, yaitu apa saja kewajiban kamu yang sudah dilaksanakan di sekolah? Baik anak-anak, silahkan kalian kerjakan dengan teliti. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.